Halo, selamat malam teman-teman Atomi Indonesia, teman-teman Atomi yang dimanapun Anda berada ya. Selamat malam, selamat bergabung di acara My Atomy Story. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Sharon Rose Master Betaria Hermali dari Indonesia ya. Saya mau panggil Ibu Beta. Selamat malam. Malam. Iya, malam untuk semua ya. Apa kabar nih Bu Beta? Saya panggil Beta aja ya. Oke, boleh. Iya, iya. Ya, Saya gimana? panggil Pak Mak ya. Enggak, panggil Mike juga boleh, Pak Mike juga boleh. Baik. Ya, Yang apa biasa kabarnya Pak nih Mike nih. malam ini? Baik, baik, sehat. Sehat. Iya, iya. Iya, mungkin Beta bisa perkenalkan diri dulu ya. Mungkin di Indonesia udah pada kenal Ibu Beta ini siapa, dan ini pemirsanya banyak dari luar negeri juga, dari Kanada dan Amerika. Ya, silakan. Oke. Selamat malam semuanya, semua Atomians dimanapun Anda berada. Ya, selamat pagi juga ya untuk yang di luar negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat, ya bahagia dan tetap semangat ya dalam menjalankan Atomi. Saya Betaria Hermali, Sharon Rose Master dari Kota Medan. Mhm, thank you. Ya, jadi saya mau kasih ringkas ceritanya dulu nih ya. Beta itu pernah mencicipi hidup keras katanya di luar negeri sewaktu masa kuliah. Pernah jadi tukang cuci piring. Dan terus karena suatu hal akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia tahun 2007. Nggak lama dari itu bekerja di suatu bank sebelum akhirnya menikah 2010. Lalu selama 8 tahun menjadi ibu rumah tangga nih yang melewati hari-hari tanpa impian yang jelas. Namun pertemuannya dengan Atomi membuatnya berubah walaupun tidak pernah punya pengalaman bisnis dan MLM sebelumnya. Akhirnya banyak rintangan ya Beta ya. Terus tapi akhirnya di bulan Juli tahun ini 2021 berhasil mencapai peringkat Sharon Rose Master karena di Atomi tidak ada yang tidak mungkin, bahkan untuk ibu rumah tangga sekalipun. Nah, ini saya mau kupas sebelum waktu Beta bertemu dengan Atomi ya, waktu masih di luar negeri. Itu gimana cerita bisa jadi tukang cuci piring? Ya, jadi ya saya flashback sedikit ya. Waktu waktu itu tamat SMA langsung saya bulan depannya itu langsung lanjut kuliah ke luar negeri, ke Amerika. Ya, jadi waktu itu dari kuliah semester pertama itu saya udah langsung mau cari kerja, cari part time. Cuman waktu itu kalau kita sebagai pelajar asing ya, kita nggak boleh kerja di luar dari universitas kan. Jadi kita Hmm. harus kerja di dalam ruang lingkup universitas. Jadi saya mintalah sama senior, teman senior ya, kebetulan itu orang India waktu itu. Saya Hmm. kenal dari orientasi gitu, orientasi. Dan dia bilang gini, kamu cari kerja, mau cari kerja? Iya. Dan dia bilang kalau misalnya untuk semester pertama lowongan kerja itu nggak gitu banyak loh. Apalagi di pertengahan semester itu kan. Jadi dia bilang, coba saya carikan yang di kafetaria universitas. Jadi terus akhirnya katanya ada di bagian dishwasher lah ya. Hmm. Hmm. Jadi uh, ya waktu itu saya memang kepikiran hanya pengen kerja, cari income, ekstra jajan lah. Soalnya kan dulu kalau kuliah seperti biaya kuliah, biaya makan, biaya rental itu semua di-provide kan sama orang tua kan. Cuman kalau yang biasalah kalau wanita pasti pengen ada ekstra-ekstranya gitu. Nah, Hmm. terus ya udah pokoknya cuma kepikiran pengen kerja. Nah, terus ya udah saya diterima ya kalau nggak salah ya di interview ya akhirnya diterima dan kan gini tempatnya itu dia kayak satu satu section dari dishwashing itu dia ada 4 orang kan jadi ada Hmm. satu orang yang untuk ya kalau nanti tray atau nampannya itu datang nanti ada yang buang sampahnya nanti ada yang semprot nanti ada yang masukkan ke mesin nanti ada juga yang keluarin dari mesin terus bawa ke depan kafetaria itu kan nah jadi waktu itu malam itu sampai kita ya waktu setelah kerja ya saya cek sama cashier jadi seberapa banyak nih cuci piringnya itu ada berapa banyak jadi setelah dicek ya ada sekitaran hampir 500 tray jadi ada Oh, hampir 500 packs piring. mahasiswa ya Hmm. Hmm. nah jadi kalau satu tray itu kan bukan cuma satu piring gitu jadi dia ada piring ada gelas sendok garpu dan segala macam lah. Hmm. Jadi waktu itu ya memang capek juga, cuman ya itulah pertama kali ya pengalaman kerja saya gitu. Terus saya masih ingat
saya telepon ke papa saya dan saya Hmm. bilang, "Pak, tahu nggak, saya ini baru saja ini selesai cuci piring," gitu. Jadi papa saya sampai, "Wah, kamu di rumah nggak pernah kerja, nggak pernah cuci piring, biasa kan ada mbak-mbaknya kan." Jadi ya itu agak diketawain aja sih. Cuman ya waktu pertama kali dapat paychecknya, dapat apa, jajan, uang jajan, nah itu seneng banget gitu. Hmm. Hmm. Cuma itu hanya di semester pertama itu, hanya Oke. di semester pertama. Karena waktu setelah masuk ke semester kedua itu saya dapat suap kerja yang udah lebih bagus. Jadi saya udah apply ke kayak perpustakaan gitu ya, ngajar les. Nah, jadi saya standby di sana misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, Hmm. terus ya udah standby di sana ngajar. Kalau ada yang mau datang untuk diajar ya udah saya ngajar. Terus saya juga ada dapat kerja di kayak toko fotokopi ya. Hmm. Jadi di sana di perpustakaan juga. Jadi masih tetap di ruang lingkup universitas. Jadi di sana juga berkesempatan untuk mengenal guru-guru di sana ya, profesor juga ya. Soalnya kan mereka harus fotokopi bahan-bahan mereka gitu kan, bahan ujian. Nah, terus akhir diajak untuk kerja di kantor itu, dis office, seperti kantor administrasi gitulah. Jadi diterima di sana dan kerjaan saya udah makin gampang nih. Jadi waktu kerja di kantor administrasi itu sebenarnya sangat gampang. Cuma Hmm. handle kayak pertanyaan dari mahasiswa baru atau mahasiswa yang transferan gitu. Nah, sama kadang apalah diajak untuk bantu profesor di kelas. Nah, untuk bantu ini pantau kelas, Hmm. untuk koreksi gitu. Jadi saya bisa sambil kuliah, belajar sambil bekerja Iya, gitu. iya. Berapa tahun Nah, itu tapi totalnya di Amerika? yang eh, 6-7 tahun ya, Enam hampir tujuh 7 tahun, tahun. 7 tahun. Hmm. Hmm. Iya. Tapi waktu itu yang kerjaan kafetaria itu saya nggak lepas nih, saya masih tetap kerja itu. Hmm. Tapi udah Masih kerja di bagian yang bukan bukan cuci piring lagi. Nah, udah udah upgrade nih. upgrade. udah dapat slot yang lebih bagus kan. Ya, seperti itu yang kayak taruh makanan di piringnya Oke. mahasiswa. Nah, terus kadang di bagian salad bar, kadang juga di bagian handle bagian es krim, kadang juga di bagian cashier. Jadi yang orang datang scan, nah kasih masuk gitu. Hmm. Jadi kerjanya udah ringan. Dan saya nggak lepas kerjaan itu karena dapat makan gratis. Kalau kerja di sana dapat makan gratis, jadi saya nggak usah worry lagi, nggak usah khawatir makanan di sana itu gimana. Jadi pokoknya asal saya ke sana dapat makan gratis gitu. Hmm. Iya, iya. Hmm, Ya, ya memang sih kalau terakhir di luar negeri memang kita mesti mandiri ya. Karena ya saya mesti sendiri mandiri. juga nggak udah pernah ngerasain gitu mulai dari bawah gitu dari nol. Ya. Terus Ya kita kan ini, boleh nah, kerjanya terus hanya 1 minggu 20 jam kan. Nah, tapi ya biasalah kita kalau orang Asia kita pintar cari cari ini bisa bisa cari cara untuk lebih cari dari celah 20 lah. jam gitu. Terus Iya, iya. akhirnya magang. Akhirnya semester terakhir itu magang juga ya di kayak taman rekreasi gitu, kayak Disneyland gitu. Nah, Oh, sebagai oke. cash control manager gitu. Nah, itu Hmm. sekalian dapat dapat kredit supaya bisa tamat kuliah. Hmm. 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 Wow, oke. Baru terakhir tamat kuliah, baru dapat kerja full time lagi di sana. Di sana ya. Oke, Hmm. ini saya mau bilang dulu ke teman-teman ya, ini sudah full ya di Zoom, sudah 100. Kalau ada temannya yang atau membernya belum bisa masuk, di atas tuh ada klik live on YouTube. Kalau di handphone di bawah ada live on YouTube, itu bisa di copy linknya. Atau saya sudah posting di chat group ya, di chat box itu sudah ada linknya, tinggal dikasihkan ke temannya. Ya, terus lanjut berarti Beta udah gitu pulang ya, katanya karena suatu hal nih, memutuskan pulang. Kenapa tuh suatu halnya? Pulang Oh, di tahun waktu 2007. itu yang masih oh ya habis Hmm, kerja ya kerja ya. waktu itu pulang karena ini ada mama saya divonis kanker. Hmm, sorry tadi hilang, Halo, putus. tes. Tadi hilang sebentar.
Karena mamanya kenapa? Divonis kanker ya? Ya, leg ya. Oh, Kanker, ya. Jadi sebenarnya waktu di semester terakhir itu sebenarnya mama saya sudah ada divonis kanker juga, tapi hmm, di bagian usus ya, di bagian usus. Cuma waktu itu sempat sih terpikir untuk pulang, cuman hmm, papa saya bilang jangan dulu. Kita lihat dulu keadaannya ya. Ini mama mau dioperasi dan nanti kalau operasinya berhasil akan diikutkan kemoterapi gitu. hmm, hmm, Jadi waktu itu ya setelah dioperasi ya puji Tuhan operasinya hmm. berhasil dan ikutkan program kemoterapi dan ya sehat-sehat ya saat itu. Jadi saya pun tidak jadi pulang, saya masih akhirnya melanjutkan studi dan melanjutkan kerja gitu, cari kerja tetap di sana. Nah, Hmm. sebenarnya awalnya memang rencana nggak mau pulang gitu, mau stay di Oh, sana. Cuma ya Tuhan berencana lain lah. iya iya. Sekarang kondisi mama gimana kalau boleh tahu? Jadi, oh sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Oh, turut berduka cita nih, Ya, Beta ya. Heeh. ya. Lah terus setelah pulang itu nggak lama menikah ya? 3 tahun kemudian di tahun 2010. Terus katanya pernah Ya. kerja di bank itu. Nah Jadi itu ceritanya gimana? ya, waktu 2007 akhir saya pulang. Waktu itu saya memutuskan untuk pulang ya karena dari sejak SMA itu saya langsung lanjut kuliah kan. Jadi Hmm. lanjut kuliah, terus lanjut kerja ya sampai 6 sampai 7 tahun gitulah, hampir 7 tahun nggak pernah dekat dengan keluarga. Jadi akhirnya waktu waktu yang divonis pertama kali itu mama saya kan tidak sempat pulang Hmm. ya karena kembali sehat puji Tuhan dan akhirnya waktu di 2007 akhir itu ternyata divonis lagi. Nah, waktu itu saya langsung memutuskan mungkin saya coba untuk rehat dulu. Saya istirahat 1 tahun gitulah. Istilahnya saya Hmm. balik dulu, lihat kondisi dan ya kalau misalnya semua udah oke lagi, saya berpikiran untuk balik lagi kan ke Amerika kan. Cuman Hmm. ya ternyata berencana lain. Hmm. Nah, terus sempat membawa mama saya untuk pergi berobat. Nah, tapi seiring waktu saya juga bosen ya. Maksudnya dengan yang udah terbiasa rutin kerja ya, tapi tiba-tiba tidak ada kerjaan dan saya merasa bosan. Jadi akhirnya saya iseng-iseng coba kontak family ya yang di Jakarta dan ya ini dikasih lowongan kerja gitu. Dan katanya gini ada lowongan kerja. Nah, coba kamu pergi interview, apply dulu, interview. Nah, habis itu ikut tes 2 kali. Nah, terus akhirnya ya diterima gitu. Di Hmm. salah satu bank asing di Kota Medan. Hmm. Dan itu selama 3 tahun terakhir tuh ya sebelum berhenti Ya, di tiga situ. tahun. Iya. Hmm. Jadi kerjanya ya dari yang sebagai service manager, service team ya, yang bagian seperti internal audit gitu untuk banknya. Um, dan terakhir dapat ini challenge ke bagian marketing. Oh. Nah, jadi Hmm. dapat challenge ke sana dan mulailah ada target untuk jualan. Jadi harus ujian untuk dapat izinnya supaya bisa jualan ini reksadana, Hmm. asuransi, bank assurance. Nah, di mana itu merupakan titik ya momen saya merasa wah asuransi. Saya buta soal asuransi gitu. Iya iya. Walaupun target saya tercapai sih setiap bulannya itu memang tercapai targetnya. Cuman saya merasa nggak enjoy aja gitu, nggak Nggak enjoy enjoynya dan kenapa tuh? uh, waktunya sangat ini ya lembur ya. Kalau dulu kerja di Amerika rasanya saya nggak pernah lembur sih kalau waktu dulu kerja di Amerika. Hmm. Malahan saya ini selalu on time gitu, pulangnya jam 4, terus saya malahan bisa pergi part time lagi di tempat lain waktu itu. Hmm. 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 Jadi waktu balik ke Indonesia, waktu kerja dan merasa wah ini kok porsi saya semakin meluas saja gitu loh. Jadi waktu dari bagian tim service itu pun sebenarnya sudah agak nggak enjoy karena bisa ini ya ketemu kasus gitu dengan bagian marketing. Jadi kadang Hmm. ya harus berurusan dengan ini juga
Iya. ya agak berkasus lah, karena kan kita itu harus ngecek ini seperti dokumennya, tanda tangannya itu original atau enggak. Terus tim saya itu mesti melakukan callback gitu untuk nasabah-nasabah yang baru buka gitu. Nah, terus akhirnya ke bagian marketing, punya ya sebagai portfolio manager gitulah. Jadi ya udah mulai punya target. Nah, disitulah saya mulai merasa wah rasanya pressure gitu, apalagi waktu disuruh untuk mengajak marketing ya. Nah, terus untuk malam hampir setiap minggu itu malam tetap ada event sama nasabah. Iya, iya. Jadi saya merasa kurang ini gitu, kurang maksudnya agak terikat. Dan waktu itu kan sudah sempat menikah di 2010, terus sempat masih kerja ya setengah tahun lebih. Nah, baru saya suami bilang resign gitu. Coba resign aja lah gitu. Ya, dengan harapan untuk ya fokus ke rumah tangga dan dia bisa bantu dia gitu. Iya, iya. Nah, ini selama 8 tahun nih jadi ibu rumah tangga ya, terus nggak pernah punya mimpi yang jelas, itu kenapa tuh? Maksudnya melewati hari-hari aja gitu? Ya, jadi ya namanya fokus ya dengan rumah tangga. Jadi nggak ada kerjaan, ya tidak bekerja lagi, semua harus bergantung dengan suami, ya apa-apa harus tunggu suami. Nah, jadi di situ saya merasa wah ini kok gimana ya? Dulunya udah terbiasa untuk kerja gitu. Nah, terus anak-anak semakin besar, nah udah sekolah, terus saya ya sehari-harinya itu santai banget lah. Tidak ada kerjaan, maksudnya bukan pergi kerja kan, jadi nggak ada bisnis. Nah, waktu itu merasa kok kayaknya hanya ini living day by day gitu loh, kayak nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada visi yang jelas gitu. Nah, itu ceritanya gimana tuh sampai ketemu Atominya tuh di tahun berapa tuh, Beta? Di tahun 2018. Jadi sebenarnya sebelum ini ya, sebelum bertemu dengan Atomi, sempat sih saya berpikiran untuk kerja kembali gitu kan. Tapi ada beberapa poin yang dimana saya merasa nggak jadi gitu. Terus akhirnya saya sama kakak ipar saya ada 2 ya. Jadi kita sering nih ngobrol, diskusi, pengen buka satu bisnis apa gitu. Jadi terpikir pengen bisnis yang berhubungan dengan ibu dan anak gitu. Terus atau buka kafe ya, waktu itu lagi zaman-zamannya booming buka kafe gitu. Jadi tapi nggak pernah kesampaian. Soalnya modal pasti harus besar. Ya, modal besar, komitmen ya, waktu kita, di mana ipar saya satu masih banker waktu itu, masih banker, kerja di bank. Satu lagi masih ini buat kue, buat cake ya, untuk cake ulang tahun gitu. Jadi waktu kita itu sangat ini, nggak ada komitmen lah waktu itu, nggak ada komitmen waktu. Nah, akhirnya tiba-tiba ya suatu hari itu ipar saya itu tiba-tiba mention Atomi. Nah, mention Atomi, dan abang saya juga sama, dia ada WhatsApp ke saya nih. Ini Atomi, supermarket online, katanya ini supermarket yang jual produk Korea, produk harian, banyak sekali barang-barangnya. Tapi waktu itu saya lihat WhatsApp, saya cuma oh ya gitu aja. Waktu itu belum melirik gitu loh. Padahal sebenarnya kalau saya pikir itu seperti jawaban ya dari pencarian saya gitu loh, sama itu. Saya iparnya ini di Malaysia atau di Indonesia waktu itu? Di Medan sudah. Dia udah di Medan. Udah belasan tahun juga di Medan. Nah, jadi waktu itu saya belum kena ya. Jadi lalu dia ke Korea sama cicinya yang di Melbourne. Upline kita juga sih itu. Nah, jadi dia ke Korea untuk Atomi. Nah, sepulangnya dia dari situ berubah banget. Dia yang dulunya itu bener-bener nggak ada passion gitu lah ya untuk bisnis, ya hanya buat cake ya. Tiba-tiba berubah dan dia bilang, ini bisnis yang bagus, ini bisnis Atomi, kamu harus join, kamu harus inilah ikut saya lah ya, jangan sampai nanti saya udah di kapal Atomi sudah berlayar, kamu tinggal di sana berdiri dada-dada sama saya gitu. Jadi ya
waktu itu saya sampai ya udahlah karena ipar sendiri, ya udah saya kasih KTP saya ke dia. Nah, sebenarnya itu juga jadi jokes-nya dia ya dengan teman-teman sama member-member ya. Soalnya saya orangnya itu memang agak skeptical tentang MLM. Memang saya nggak ngerti sistem MLM ya, tidak mengerti sama sekali dunia MLM. Tapi yang saya tahu itu adalah biasa kalau MLM produknya mahal. Ya, produknya mahal. Jadi waktu saya pertama kali dengar ini, oh ini MLM, saya bilang pasti harganya mahal gitu loh. Jadi dia bilang enggak. Nah kamu tes aja dulu, lihat dulu. Dia kan ada bawa pulang nih barang-barang Korea ya, dari Korea dia pulangnya itu dia bawa produk dan ya udah saya lihat pas ya sampo saya habis. Jadi ya udah saya coba samponya gitu. Nah, kebetulan waktu itu sampo yang saya pakai brandnya itu lumayan maksudnya kalau kita beli satu set itu mahal ya. Jadi waktu saya tanya ini berapa gitu, sampo Atomy berapa? Dan dia bilang sekian gitu kan. Oh murah ya ternyata ya. Nah ya udah itulah produk pertama saya lah dari Atomy. Samponya Gitu, belum ada yang absolut ya, masih yang herbal gitu. Enggak, sampo scalp care. Dia bawa pulang dari ini. Oh yang scalp care, iya. Scalp care. Ya. Nah, jadi ini dari situ. Dari situ terus ada datang awalnya ada datang dua wanita ya, upline dari Malaysia namanya Jocelyn dan Fiz. Sekarang udah Royal Master ya. Jadi ya ini Jocelyn dan Fiz. Awalnya mereka yang datang dulu. Terus biasalah kita ada buat home party. Tapi waktu itu saya belum mengenal Atomy gitu. Jadi itu pertama kali saya dengar tentang marketing plan. Nah, tapi waktu pertama kali itu, waktu saya dengar, jujur ngaku dosa, nggak ada yang nyantol. Masuk kiri, keluar kanan. Jadi nggak ada, saya nggak ngerti gitu loh waktu itu. Beneran nggak ngerti. Nah, jadi sampai taruh orang pun salah ya. Jadi ya itu, akhirnya mereka yang ini kasih tahu katanya kalau kamu mau berkembang di Atomy kamu harus merelakan itu yang kesalahan saya itu. Nah kesalahan taruh orang ya waktu itu ada bercabang gitulah. Gitu. Kesalahannya umum ya. Kita mencabang-cabangi downline kita ya. Cuma waktu itu saya belum masuk juga. Tapi waktu dia kasih lihat passive income-nya saya langsung wow amazing gitu. Nah waktu itu mereka di mana? Di Medan. Di Medan. Ini ya ini Success Academy di Medan. Nah, kalau yang tadi yang Mr. Jack itu mereka datang itu udah proses buka center. Oh. Nah, ini saya mau kasih lihat ya, yang baju merah ini Jack Lo kan yang Crown Master ya. Ya. Mr. Jack dan istrinya Fen dan itu Mr. Jedic. Jadi waktu itu juga waktu itu juga ipar saya bilang cepat datang. Aku bilang ngapain? Nggak ini kan waktu itu belum ini. Jadi katanya ada orang hebat di Atomy datang. Jadi ya udah saya ke sana lah. Nah ketemu di sana terus ya itu saat itu lagi udah proses mau buka center sih. Cuman karena ipar saya ya upline saya ya, jadi dia orang Malaysia jadi nggak bisa buka center. Nah akhirnya harus pakai nama saya lah untuk buka center. Jadi ini namanya centernya ya, Medan Sutomo J13 ya. Jadi bukanya nih kapan nih, Beta? Akhir Oktober 2018. Oh, pas Indonesia pas buka itu ya? Ya. Wah, oke. Ya ini saya taunya justru, saya pikir Jesse Duck yang center leadernya. Ternyata Beta ya. Ya. Ya, soalnya dia sangat aktif ya secara ini sosmed. Iya, dia super aktif sih. Saya makanya pikir, wah ini kepala center nih. Ternyata sekarang sudah ketemu kepala center yang asli. Oke, terus lanjut lagi. Abis itu gimana tuh aktivitas setelah buka ini? Ya, jadi mulailah ada home party kan. Kita sebut home party lah untuk orang tes produk, datang untuk diedukasi. Ya, seperti itulah. Cuman ya kita waktu itu ya masih sebelum pandemi ya, jadi masih dapat kumpul-kumpul di center.
Nah, ini ada Jessie, ada beberapa ini juga. Iya. Ini Mm-mm. ada Fish E ya, yang baru jadi Ya, Royal Master ya, yang ini. yes, benar. Wah, Mm-mm. luar Cuman biasa ya nih. waktu itu kita masih belum belum full time ya waktu itu ya, belum full time. Belum full time maksudnya gimana? Maksudnya kita ya sambilan sambilan ini ya, kita seperti di bulan apa ya, di bulan satu itu saya ada, oh kita Indonesia ada workshop kan. Nah Hmm. waktu itu saya masih masih blur banget, jadi saya juga tidak ikut workshopnya. Hmm. Nah tidak ikut workshopnya, cuma hanya bergantung dari kalau upline datang, kita baru ada ini, ada push gitu loh. Oh. Jadi Ada upline kegiatan. upline ini sering datang ya ke Indonesia, sering setiap setiap tahun pasti ada berapa kali Eh, gitu. Ya, setiap tahun ada beberapa kali. Terus yang paling membuka ini ya, membuka pikiran saya waktu itu adalah di bulan satu waktu ikut eh, grup Malaysia ke Korea Hmm. untuk ke Atomi. Nah, di situ baru saya benar-benar melihat, oh Atomi ini real ya. Hmm. Hmm. Jadi saya tidak ke workshop, tapi saya ke ini, ikut grupnya ini Malaysia. Jadi lihat Uh, Kolmal PN8 company-nya gitu ya, tour. jadi dikasih lihat waktu itu seminar, pas seminar rame banget ya, terus sampai ada satu ibu-ibu yang di grup aku ya, dia sampai pas berdiri di depan itu sampai nangis gitu, dia sampai Hmm. wah ini Atomi ini loh. Jadi waktu itu saya baru ini juga terbuka gitu Hmm. pikirannya. Nah Iya, iya. Nah, ini sempat terus ke akhirnya Malaysia juga nih. ini di Indonesia, Oh, ini ini Medan. Indonesia. Oke. Medan. Uh, Lagi sharing apa itu? Waktu itu ya, Hmm. waktu itu saya kayaknya SM ya, Sales Master yang pertama kali itu ya. Iya. Oh, ini lagi kasih, Bulan tiga saya Sales Master waktu itu. iya, di tahun 2019 ya. Ya, bulan tiga. Terus bulan lima Sales Master lagi dan ikut trip yang dari Atom Indonesia itu. Hmm. Hmm. Iya. Uh-uh. Oke. Kalau untuk buka center itu kan harus 3 kali SM kan, harus 3 kali Sales Master. Iya, betul. Di Indonesia itu ketentuannya waktu itu. Iya. Hmm. Jadi itu tadi yang di bulan 3, terus bulan 5, terus habis itu Hmm. SM, dan di bulan 11 itu yang paling agak berat bagi saya waktu itu. Soalnya tiba-tiba leader-leader yang saya taruh itu di satu jaringan, itu semua mendadak semua 4 orang itu SM. Hmm. Dan di jaringan satu lagi, saya nggak ada SM-nya. Nggak ada orang. Hmm. Nggak ada, ya nggak ada SM. Jadi saya benar-benar rasanya, wah ini down banget sih waktu itu, kok bisa gitu ya, kok pincang ya. Tapi ya itu waktu di bulan 11 itu ada ke SA di Malaysia, saya Hmm. diajak ajak ke sana, dan setelah selesai SA kita ke senternya Mr. Jack kan. Nah di situ dia mengasih ceramah singkat, ya dia kasih ceramah singkat, di mana di situ saya benar-benar tersadarkan dengan dia bilang gini, kalau kamu sudah 1 tahun di Atomi dan belum auto SM, itu berarti kamu ada kesalahan jaringan. Kamu harus segera konsultasi sama saya. Gitu. Jadi Hmm. waktu itu saya udah langsung ini kayak, oh berarti saya selama ini salah. Soalnya waktu itu saya hanya penempatan di satu jaringan. Jaringan yang satu lagi sudah ada orangnya kan. Saya pikir, Hmm. wah udahlah, berarti udah ada orangnya. Saya udah hanya perlu fokus di jaringan yang satu itu. Nah, Hmm. ternyata salah konsep kan. Nah, cuman waktu itu ya saya berpikir lagi, kalau memang saya serius mau terus diatomi, saya harus merubah ini, harus rekonstruksi. Nah, daripada saya berkelanjutan, ya kan? Kalau memang kamu anggap serius, waktu itu saya pikirnya gitu. Nah, akhirnya Hmm. setelah pulang, ya mulailah saya ini rekonstruksi ulang. Mulai agak kepo ya, cari leader yang di sebelah jaringan kan. Saya Hmm. mulai memperkenalkan diri, hei saya ini gini. Jadi ya udah saya cari-cari, dan akhirnya setelah setengah tahun di bulan 7 itu di 2020 saya baru bisa naik jadi Denmark. Hmm. Hmm. Nah, itu
Kerjanya ngapain aja tuh? Selain telepon, terus ngadain home party sering ya? Home party. Terus pokoknya tetap follow up lah, tetap follow up dan cari terus leadernya. Iya. Leader-leader yang orang-orang yang ini ya di jaringan banyak yang tertidur, kita Dibangunin. bangunkan dia. Nah, itu Bangunin. kan bulan Maret udah mulai COVID itu ya, tahun 2020. Berarti Ya, kan Juni, Juli gimana itu aktivitasnya? Kalau nggak bisa ketemu home by Zoom. party, semua Oh enggak, langsung. kalau itu enggak ada home party, kita by Zoom. Hmm. By Zoom aja. Jadi waktu itu sempat lah ada kayak kecil-kecilan gitu untuk hanya untuk ngomong marketing plan, tapi selebihnya kita by Zoom. Soalnya kan Hmm. dari ketentuan dari kantor kita nggak boleh ada kegiatan offline kan. Iya, iya. Hmm. Nah, Jadi terus ya setelah itu, kalau setelah itu ASM dapat PIN ya di bulan Februari tahun 2021. Setelah itu. ya dari sejak sebelum Diamond pun ya udah inilah. Cuman dapat PIN-nya ya di Februari awal itu, Iya, iya. Februari awal Oh. 2021. Mm. Nah, mungkin nih teman-teman banyak yang mau tanya kali ya. Kalau kita udah salah masukin jaringan gitu, itu ngerombaknya gimana tuh Beta? Kan udah terlanjur ya, udah banyak gitu. Caranya Ya, gimana? waktu itu saya sempat berpikir sih, Hmm. kenalan saya udah yang saya bisa masukkan, saya udah masukkan di jaringan yang satu lagi kan. Hmm. Cuman prinsip saya itu em, tetap ada orang di balik orang. Jadi saya nggak give up, saya nggak mau give up. Saya cari core leadersnya. Hmm. Ini siapa di jaringan kamu ini siapa-siapa ini yang rasanya bisa jadi calon leader. Nah, kita follow up sama dia. Nah, kita sadarkan dia. Tapi ya boleh dibilang sejak COVID juga ya, baru mulai meningkat juga sih. Mulai banyak orang yang mulai melirik ke bisnis ini sejak Hmm. COVID. Jadi ya dengan kejadian ini ya ada positif dan negatifnya. Nah, Hmm. positifnya sudah semakin banyak yang mencari passive income. Bisnisnya mungkin ada yang agak ini pekerjaannya juga sudah banyak yang mesti work from home, ada yang di cut ya, jadi udah mulai banyak yang melirik ke Atomi. Hmm. Iya. Oke, nah saya kilas balik lagi nih waktu Beta masih jadi ibu rumah tangga selama 8 tahun. Ya, Tadinya kan udah pernah kerja di bank 3 tahun, pasti kan sudah mencapai manajer ya waktu itu kan, berarti udah mulai manage orang. Nah, pas jadi ibu RT kan mulai lagi tuh kayak udah nggak punya impian lagi, udah nggak punya target. Nah, terus di Atomi ini yang bisa ngerubah Beta tiba-tiba dari sales master kan, Diamond Master itu seorang leader. Bisa menjadi seorang leader, titiknya tuh di mana tuh? Apa yang bisa merubah Beta dari yang tadinya nggak terlalu fokus, ya kan, masih nungguin upline. Sekarang, wah saya mau menjadi seorang leader yaitu seorang Diamond. Nah, itu gimana tuh proses? itu ya. Eh, Kalau kita sih bilangnya prosesnya terpaksa, terpaksa harus bisa. Cuman saya memang ada ini, ada momen di mana saya kilas balik lagi ya. Em, Mertua cowok saya waktu waktu ini mertua cowok saya meninggal Hmm. meninggal karena kanker juga ya dalam 1,5 bulan sudah meninggalkan kita. Di saat itu saya melihat suami saya harus take over kan, dan dia tiba-tiba yang dari membantu jadi harus take over bisnisnya ini mertua saya. Nah, jadi ketika dia take over bisnis itu, waktunya sudah menjadi tiba-tiba menjadi limited ya untuk Hmm. family time, untuk family trip itu sangat tidak fleksibel. Ya, jadi waktu itu saya masih keadaan ibu rumah tangga, saya masih hanya memikirkan meminta gitu. Jadi bakalan ada problema-problema gitu untuk pasangan Hmm. muda gitu lah ya. Jadi waktu itu saya hanya di posisi yang meminta saja, Hmm. meminta waktu ya untuk family time, untuk lebih ini. Nah, tapi tidak bisa, dia harus fokus. Bisnisnya itu harus dia ada di sana. Nah, Hmm. itu menjadi motivasi saya juga. Maksudnya itu yang menjadi momen di mana saya merasa saya harus mengubah itu. Dan saya dengar dari seminar ya, Mr. Park ada bilang, Hmm. bilanglah sama suami Anda, ya suami kalian, jadilah
tulang punggung bersama Mm-mm. daripada membiarkan suami sendiri yang menjadi tulang punggung keluarga, gitu. Jadi itu yang menjadi satu hal yang menyadarkan saya. Cita-cita saya itu, saya ingin menciptakan kesempatan itu. Saya nggak mau meminta lagi, nggak mau di posisi meminta lagi, tapi saya harus bisa menciptakan peluang itu supaya saya bisa sama suami dan keluarga sama-sama bisa enjoy the time together gitu. Karena dari dulu kita kerja, ya yang terkorbankan itu adalah waktu kan. Waktu itu nggak bisa diputar kembali. Kita pengen spend time ya, meluangkan waktu bersama dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan suami, keluarga, anak-anak. Tapi ya itu kalau kita kerja, kita pasti ada waktu yang dikorbankan. Nah, dan ketika hal itu terjadi, momen itu terjadi, saya melihat itu dan saya dengan seminar dari Mr. Park, saya langsung berpikir, wah itu harus saya jadikan motivasi. Dan itu saya taruh di life skenario saya. Supaya ketika saya down, saya ada momen yang benar-benar buat saya down, saya bisa melihat kembali dan saya harus saya tidak boleh berhenti. Saya harus sukses di Atomi. Iya. Gitu. Jadi dengan saya kan gini, kalau jadi sales master kita kan hanya lihat poin ya, angka. Yang penting poin tercapai kita jadi sales master. Tapi waktu kita mau jadi diamond master, kita harus punya 2 sales master di kiri, 2 sales master di kanan. Dan ketika sales master ini sudah mulai mandiri, udah mulai matang dan mereka mau naik, ya saya harus jadi leader mereka. Jadi leader dulu kan, baru nanti mereka mengikuti gitu. Betul. Mau berbuat apa, saya harus maju dulu. Jadi frontliner dulu lah. Gitu. Nah, di Atomi leader favorit Beta siapa tuh? Kan mungkin banyak ya leader-leader yang kita pelajarin dari story-nya mereka. Itu siapa tuh? Selain si Johan Gilpak ya pastinya. Di luar negeri atau Di mana aja, terserah. di mana aja. Sebenarnya kalau mau bilang favorit, saya nggak menentukan satu favorit sih. Semua pun saya acungkan jempol. Semua adalah panutan. Karena siapapun yang sudah memutuskan untuk menjadi leader, ya, dan mau membawa timnya untuk ikut sukses, itu sudah merupakan panutan. Mereka tidak hanya mengajak member dan hanya meninggalkan mereka seperti itu. Jadi mereka tetap dibawa bersama-sama, dirangkul bersama-sama untuk mencapai kesuksesan gitu. Untuk ikut merasakan lah benefit di Atomi itu seperti apa. Ya. Nah ini buat kalau banyak ya sales master yang stuck gitu, Beta ya. Seperti ibu rumah tangga yang berasa kayak jaringannya nih nggak naik-naik nih, nggak bisa naik diamond. Kalau Beta boleh kasih tips gitu untuk ibu-ibu atau ya orang-orang lah yang stuck di sales master. Apa yang mereka harus lakukan sekarang? Pastinya harus melakukan yang itu, take daily course itu. Ya harus, tapi sebelum semua itu harus dari diri sendiri dulu. Diri sendiri harus benar-benar yakin dengan Atomi. Ya, kalau seperti saya, memang saya masuk dari produknya juga sih. Saya benar-benar mendapatkan manfaat ya dari produknya, yakin dengan produknya, dan saya jadi product lover, baru saya bisa bersharing kan dengan teman-teman kan. Jadi saya hanya saya bilang sama tim saya ya, jangan berpikiran kalian berjualan. Ya, kalau kalian berpikir ini berjualan, ini bakalan jadi beban untuk kalian. Ya, jadi kalian tetap sharing saja benefit dari produk Atomi. Kalau kalian ditolak, itu hal yang biasa. Kalau enggak ditolak, itu baru luar biasa. Ya kan? Nah, kalau kamu bisa closing, itu bagus, kita puji mereka. Tapi kalau nggak bisa closing, nah kalau ada yang salah, nah salahkan dulu diri sendiri nih. Ya kan? Nah, mungkin saya kurang paham ya, saya nggak bisa merubah mindset mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka kurang fasih dalam marketing plan, ya mungkin mereka bisa cari mentor
ya bawalah saya selalu bilang bawa saya untuk pergi follow up gitu karena Hmm. posisi saya sudah mengerti tentang mindset konsep atomi. Kalau yang masih calon-calon mungkin masih ini ya sedikit di ini dia langsung down Down. Ya. gitu. Jadi saya juga suka pakai quotes itu. Seperti ini kalau kamu di reject ya, kalau kamu dilempar batu, batu itu jangan kamu ini buang. Batu itu kamu ambil, kamu bangun fondasi kamu. Nah, kalau orang reject kamu, kamu cuman oh ya udah thank you ya, aku taruh lagi batunya, bangun lagi fondasi sendiri. Nah, Hmm. gitu. Hmm. Jadi jangan menyerah. Dari diri sendiri itu jangan menyerah dulu. Kita cukup memikirkan gini, kita sharing. Eh, kita pikirkan setiap pagi ya, kita pikirkan siapa lagi yang akan kita buat jadi cantik, siapa lagi yang akan kita buat jadi sehat, siapa lagi yang akan buat jadi banyak bonus gitu. Jadi kita pikirkan itu aja. Kalau kita berpikir berjualan itu akan susah, akan jadi beban Hmm. gitu. Hmm. Nah, tapi setelah mereka pahami itu, ya udah kita ajak lagi untuk home party. Nah, seperti sekarang udah mulai oke ya kondisinya. Nah, kita bisa ajak untuk home party, perkenalan produk. Nah, nanti di situ kita follow up lagi. Mm-mm. Iya. Nah, itu kalau sekarang posisi Beta kan sudah Sharon Rose ya. Berarti dari Diamond perjalanan Juli 2020 sampai 2021, nah itu apa tuh yang Beta kerjain selama setahun itu untuk mencapai Oke. Sharon Rose? Uh, Zoom, Zoom Zoom, terus. meet up sama ya meet up inilah private gitu juga ada dengan calon-calon leader Hmm. gitu. Nah, ketika sudah auto SM dan juga udah sentuh diamond waktu itu ya, sentuh beberapa kali diamond, ya akhirnya bulan 7 itu baru beranikan diri untuk challenge gitu untuk Sharon Rose Master. Nah, waktu itu sebenarnya rawan COVID kan, itu masih lagi masa-masanya sangat rawan ya COVID Lagi itu ya. tinggi itu kalau nggak salah. Lagi tinggi banget. Hmm. Tapi ya itu setiap event selalu ada positif dan negatifnya kan. Jadi positifnya itu banyak yang cari hemohim, ya banyak yang cari hemohim dan negatifnya itu ya itu waktu saya sedang running itu pun ada orang rumah ya orang sekeliling gitu dan yang sedang running mastership juga Hmm. kena COVID. Hmm. Hmm. Wow. Cuman ketika kita bisa selesaikan mastership-nya itu sebenarnya waktu selesai agak di luar perkiraan saya juga ya sales master yang muncul malahan jauh dari perkiraan saya gitu. Hmm. Hmm. Ini waktu di salah satu kota, Oh, di satu salah kota. satu kota. Oh ya ini kemarin kita baru buka center di sana. Ya, selamat ya. Ada 2 center nanti dibuka ya Ya di benar. bawah Satu Beta. Hmm. udah ini udah resmi. Dua-duanya ada di sistem. Cuma satu lagi belum diresmikan. Iya, Nah, iya. itu kemarin kita itu tahun lalu ya, tahun lalu kita home party. Di sini benar-benar yang sales master hanya 3 orang di situ. Nah, jadi kita ke sana yang penting kita tetap ini aja kemana diminta untuk sharing kita pergi. Kemana kita Hmm. diminta untuk produk demo kita pergi. Gitu. Nggak masalah ya, kita nggak pikirkan omsetnya bakalan dapat berapa banyak orang. Kita nggak pikirkan itu. Yang penting kita pergi aja dulu. Diminta pergi kita pergi. Hmm. Sorry, PD apa tuh? Oh, pergi. Oh, oke. Iya, iya. Oh, jadi ini di mana? Di Medan juga atau di luar kota ini? Ini di luar kota, di luar kota. Hmm. Kalau ini di kota Langkat ya, kalau nggak salah ya, Langkat. 1 jam Iya, iya. juga ya dari 1 Medan. jam. Mm-mm. Wah, seru ya. Ini timnya Beta ini rame-rame ya. Ini nggak ada cowoknya ya. Semua leadernya cewek. Kebetulan yang ini yang di foto ya nggak ada cowoknya sih, tapi Oh, tapi ada. yang di tim lain ada. Oh, oke, Mm-mm. oke. Iya, iya. Tim Ini lain ada ada Jessie Duck di cowok. sini nih. Ya, Iya, iya. ini sedang ini. Nah, iya, jadi banyak nih Atomian ya yang mau belajar ya, karena kan
perjalanan Atomi itu memang nggak mulus ya, apalagi mulai dari member menjadi sales master. Sales master mungkin seperti Beta bilang kan itu hanya masalah poin, PV bisa akumulasi sudah pasti jadi sales master. Cuma kendalanya banyak orang stuck di sales master, gimana nih mau jadi Diamond, mau jadi Sharon Rose dan Star Master dan lain sebagainya. Nah, itu peran besarnya di mana tuh Beta untuk menjadi seorang sales master menjadi masuk ke leaders? Itu perannya di mana tuh yang bisa membedakan dua grup ini gitu. Ya, kalau bagi saya jaringan itu sangat penting. Penempatan jaringan, penempatan jaringan. Jadi leader bisa dicari ya. Nah, seperti itu. Waktu saya memiliki kesalahan penempatan jaringan, itu 4 sales master di satu jaringan saja kan. Padahal kalau 2 sales master di jaringan kiri dan 2 sales master di jaringan kanan, saya bisa jadi diamond waktu itu. Tapi ternyata saya salah penempatan gitu. Nah, malahan untuk auto saja pun waktu itu susah. Memang sih ada capai, tapi nggak setiap cycle waktu itu. Nah, jadi ya hanya bergantung di user aja kan waktu itu kan. Nah, tapi setelah itu ya mulailah cari leader gitu. Siapa yang ada potensi, kita lihat, kita follow up. Cuman ya itu, saya harus bilang lagi, kita nggak boleh ngejudge orang ini bisa jadi leader atau enggak. Jadi semua orang yang kita temui itu semua punya possibility ya. Semua ada kemungkinan. Bahkan saya sendiri juga yang dulu mungkin ipar saya pasti lihat, oh ini nggak mungkin bisa ini. Kerjaannya cuman ini, pengacara. Pengangguran banyak acara kan waktu itu kan. Jadi dia pasti rasa, ah ini nggak bisa. Cuman ternyata ya ini, kita harus percaya juga dengan diri sendiri, kita harus percaya dengan upline ya. Kita juga harus bersyukur dengan member di jaringan kita yang sudah ada gitu. Biarpun belum ada leader, tapi tetap harus ini konsisten, harus percaya. Tetap kita cari. Ya, saya mau perjelas ya ke teman-teman Atomian yang lagi bergabung malam hari ini. Yang dimaksud dengan cari leader itu bukan kita cari di luar, ya cari di dalam jaringan kita sendiri siapa yang bisa kita jadikan leader. Jadi banyak orang berpikir, wah saya nih mesti cari leader. Jadi dia keluar cari orang yang sudah sukses di MLM lain. Itu sama aja seperti orang yang lagi honeymoon di berbulan madu, kita tarik suruh kawin sama kita. Jadi nggak mungkin lah kita cari leader di luar. Cari leader adalah di dalam jaringan sendiri. Siapa nih customer yang sudah setia, yang sering hadir di Zoom, ini kita follow up dan follow through sampai dia menjadi leadernya kita ya. Jadi jangan salah pikir ya. Ini teman-teman yang hadir bisa ketik di chat ya di YouTube dan di Zoom. Nanti kalau ada waktu kita tanyakan ke Ibu Beta langsung ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, suka dukanya nih di Atomi gimana nih Beta nih? Kalau boleh share. Suka duka. Suka duka. Saya hanya memikirkan hal-hal yang positif sih. Seperti apa yang saya dapat dari Atomi. Ya, yang saya dapat dari Atomi itu sangat banyak. Seperti komunitas yang sehat enggak secara fisik aja, tapi juga sehat secara mental. Saya dikelilingi oleh banyak orang-orang yang positif gitu. Nah, jadi bersyukur sekali dengan punya upline dan juga saya nggak suka bilang downline sih, saya suka bilang partner bisnis gitu. Jadi bersyukur sekali mempunyai partner bisnis yang benar-benar bisa sama-sama mau sukses. Nah, seringkali kalau saya merasa down, saya malahan lebih sering dicas kembali oleh partner bisnis. Lebih sering gitu. Jadi kalau suka duka ya itu lebih banyak sukanya lah. Bisa ketemu dengan komunitas yang sehat, terus hanya memikirkan untuk men-sharingkan berkat gitu. Semakin banyak kan yang mengenal Atomi, semakin banyak yang jadi sehat dan mendapatkan bonus passive income gitu. Jadi kalau dulu saya diajak kerja balik, saya berpikir ya kan ada ya teman bilang, cobalah kamu jadi banker kembali atau jadi insurance agent. Banyak sih yang ngajak. Cuma waktu itu saya pikir, dia bilang gini,
yang bisa didapat di sini pasti bisa seperti kamu dapat di Atomi. Cuman ya saya pikirnya kalau kalau di sebagai banker atau insurance agent, yang dapat itu cuma saya sendiri. Hmm. Benefitnya cuma saya sendiri yang dapat. Tapi kalau di Atomi, saya benar-benar berusaha, saya juga mengembangkan jaringan saya membawa tim saya. Bukan hanya saya sendiri yang dapat, tapi tim saya juga ikut merasakan benefitnya. Oh, bedanya di situ ya. Sekarang saya belum pernah jalani asuransi, sih, jadi nggak tahu. Ya, Oh, jadi lebih memikirkan ke tim lah gitu. Kalau kita sukses sendiri itu beda dengan sukses bersama tim kan. iya, iya. Nah, kan tadi kita lihat ya fotonya Crown Master Malaysia ya, ada dua nih, Jack Law dan Jadikla ya. Itu apa sih rasanya punya upline besar seperti itu? Karena saya dari kaki kecil orang nomor satu ya, Mister Yun. Jadi di atas saya tuh nggak ada Imperial Master, yang besar-besar tuh nama besar nggak ada. Nah, Beta kan di kaki yang besar nih, yang banyak Imperial Masternya kalau nggak salah ya. Nah, itu rasanya gimana tuh punya upline besar seperti Crown Master Jedi Clay sama Crown Master Jack Law? Kalau bilang soal jaringan besar atau kecil, terakhir kita juga baru tahu kita juga bukan di kaki yang besar sih. Oh gitu. Cuman, Hmm. cuman ya itu kita hanya tetap berkomunikasi aja, kontak ya. Kalau sebenarnya upline yang lebih sering kontak sama kita itu sebenarnya ya yang Jocelyn sama Fish, juga Mike ya. Juga ada upline yang di Australia, di Melbourne. Nah, itu juga sebenarnya upline kita sebelum ke Indonesia, ke Medan. Oh, oke. Mm-mm. Sama itu ya yang Vincent Tan. Nah, mereka hanya ya itu upline yang memotivasi gitu. Jadi setiap kalau ada pembelajaran Zoom atau apa ya kita tetap ikut aja gitu. Bukan berarti mereka upline ya nanti ada dapat dukungan semacam apa gitu, enggak gitu Hmm. sih. Nah, itu Zoom-nya itu setiap minggu selalu dengan mereka, pasti ada Zoom dengan mereka. Setiap minggu, tapi bukan dengan mereka lah, ada dengan leader-leader lain gitu. Dengan yang mereka itu sebulan sekali atau jarang? Gimana? eh Kalau mereka sekarang sudah susah ya diajak Zoom. Mereka juga ini ya, tapi kita tetap bisa follow up melalui WhatsApp, ya, kadang di Facebook gitu. Jadi nggak usah harus tetap Zoom terus gitu. Cuman kalau memang kita pas lagi ini lagi center Zoom, kita mau undang mereka, mereka tetap oke. Hmm, iya, iya. Nah, ini buat teman-teman juga ya, maksudnya jangan terlalu apa ya, menyalahkan upline. Kalau upline-nya belum apa bukan upline besar, saya nggak bisa sukses. Di Atomi tidak seperti itu ya. Kita semua ini yang Ya, megang kendali, kita mau sukses atau enggak ya tergantung kitanya sendiri ya. ya, Jadi kita harus upline tahu. ada, ya upline bisa bantu, puji Tuhan. Nggak bantu, nggak apa-apa. Kita kerja sendiri ya. Ya. Nah ini Dibantu secara ini aja, secara motivasi. Gitu. moral lah. Menurut saya yang Ya, paling penting secara secara moral. moral ya. Tapi kalau yang mau jalan atau enggak itu harus dari diri kita Diri sendiri. sendiri. Iya. Ya Karena kan kita, ini gimana? business owner yang global gitu. Iya, iya. Hmm. Betul sekali. Nah, ini kalau boleh saya tanya ya, ini ada satu pertanyaan sih dari YouTube. Mungkin masih nyambung yang tadi ya. Bagaimana caranya mencari leader di jaringan yang sudah ada? Awalnya dimulai dari mana? Nah, ini dari Suri Mingyan. Nah, itu gimana, Beta? Dimulai dari satu persatu. Mulainya dari mana itu? Satu persatu. Benar-benar harus dilihat jaringan kita ya. Jaringan kita itu kita lihat mana kita harus mengkategorikan juga sih, mengkategorikan seperti ini. Oh, ini hanya user. Ada yang udah berbakat, udah berpotensi jadi leader, kita boleh cari call, follow up, WhatsApp ya, atau ada internal meeting gitu. Nah, jadi dimulai dari mana ya? Semua aja yang bisa, yang ada di jaringan kita gali, kita maksimalkan. Gitu. Karena pasti dari satu nanti akan membawa yang lain, akan bertambah terus kan. Kalau dari kita sendiri juga tetap melakukan itu.
Hmm, iya. Ya, tadi Beta juga udah bilang ya, kita lakukan daily 8 course. Jadi sebelum kita mencari leader, kitanya dulu jadi leader ya. Kita melakukan daily 8 core atau 8 kebiasaan harian. Kalau kita sudah menjadi leader, biasanya untuk mencari leader yang lain udah tahu kriterianya seperti apa. Karena kita sendiri seorang leader ya. Ya. Nah, ini nggak kerasa nih udah sejam ya, Beta kita ngobrol. Mungkin ada tips nih yang mau dibagikan ke teman-teman, ada strategi apa yang bisa teman-teman bisa coba gitu ya dari timnya Betali. Dari tim saya. Hmm. Kita tetap push terus saja, tetap jalan, tetap konsisten ya. Jangan berhenti ya, jangan give up. Kalau kita diri sendiri yang sudah give up, pasti nanti member kita yang di bawah akan merasakan. Nah, kalau kita capek, kita boleh istirahat bentar. Tapi kalau kita memang sudah yakin bahwa Atomi ini bisa menjadi bisnis yang mendapatkan passive income, bisa mencapai sukses di Atomi, kita harus tetap injak gas, Hmm. harus push through gitu. Jadi kita jangan pernah merasa mau give up ya. Nah, makanya itu penting kita ada buku life scenario. Life scenario itu harus diisi ya. Jadi ya, penting untuk melihat kembali. Jadi kayak saya bilang dulunya saya nggak ada impian-impian. Waktu pertama kali isi pun bingung ya. Jadi waktu disuruh isi saya sampai berpikir, wah ini mau isi apa? Even yang kayak untuk jangka pendek pun saya tidak punya waktu itu. Nah tapi Hmm. ketika saya benar-benar duduk dan berpikir lebih ini lagi, nah saya baru bisa menuliskan, oh ternyata makin diisi makin banyak impian saya gitu. Nah, jadi harus sering-sering ini. Terus sering-sering ikut ini success system lah, Hmm. success system. Ikut Zoom ya, ikut dengar seminar, belajar dari leader lain seperti Pak Mike ya. Kan ada Zoom. Nah, juga ada Hmm. leader lain juga sering mengadakan Zoom tentang produk, tentang hal lain. Jadi tetap harus semangat untuk mengikuti. Nah, kalau kita sebagai leader saja kita tidak ikut, member lain mau gimana ikut? Nanti dia lihat, oh leader saya aja nggak ikut Zoom. Nah, gimana Hmm. dia bisa ini kan termotivasi untuk ikut Zoom kan? Betul. Gitu. Ya, kalau boleh tanya nih, Beta pernah pengen give up nggak di dalam Pernah perjalanannya? pengen give up? Hmm. Eh pernah sih, tapi itu masih di awal-awal sekali. Ya, Alasannya apa pasti tuh? ada. Hah? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa give up? Ya banyak ini ya, kayak awal-awal salah salah taruh jaringan, ya salah taruh orang lah, ada Hmm. bercabang. Jadi waktu itu saya masih belum mengerti konsepnya kan. Waktu itu upline kita yang Malaysia itu datang dan dia bilang, kamu harus terminasi ini semua. Karena kalau enggak, kamu nggak bisa berkembang. Kamu harus see the big picture gitu loh. Jadi waktu itu saya pasti agak ngomel-ngomel kan, wah ini saya udah beli banyak PV di sini, udah bisa Hmm. dapat pairing, tapi wah kok ini ya. Nah makanya itu salah satu poin ya, dimana sebelum taruh orang, kalau masih di awal-awal, tolong diskusi dulu sama upline. Hmm. Supaya jangan salah ini ya. Terus jangan berpikir hanya melakukan membina satu jaringan. Dua jaringan juga harus dibina. Ya, seperti manusia lah, berjalan tetap harus dengan dua kaki, kaki kiri, kaki kanan. Gitu. Jadi waktu itu saya hanya awal-awal kan itu kan saya berpikir hanya taruh di satu jaringan karena jaringan yang satu sudah ada orangnya, udah lumayan panjang gitu. Nah, tapi ternyata bukan seperti itu karena tidak ada orang saya sendiri waktu itu. Jadi kalau Hmm. misalnya saya mau naik ke level selanjutnya, nggak ada orang saya sendiri yang saya pegang, nggak akan bisa. Mereka nggak akan melihat kita. Siapa kamu gitu? Hmm. Betul. Iya, iya. Ya kalau teman-teman pikirkan ya, Diamond Master itu kan berarti kerja dengan dua sales master kiri dan kanan.
Dengan Sharon Rose itu ada 2 diamond kiri dan 2 diamond kanan, itu ada 6, minimal ada 6 sales master di kiri, 6 sales master di kanan. 6 Ya, sampai 8. Bayangkan kalau kita nggak punya orang yang kita kenal di satu sisi, itu susah sekali ya Beta. ya, tidak Menyamakan akan terjadi. waktunya ya, nggak akan Heeh, bisa. Mm. ya. Jadi memang betul di Atomi itu kita kerja apa? Binari, bina kanan, bina kiri, bukan bina satu kaki ya. Semoga nih buat pembelajaran teman-teman nih spesial strategi dari Sharon Rose Master Betali ya malam hari ini. Nah Ya, kita ini nggak boleh egois lah ya dalam mengerjakan betul. networking gini. Jadi nggak boleh egois. Jangan egois. Dan sering-seringlah konsultasi dengan siapa? Upline kita, sponsor kita. Kalau Hmm. sponsor kita kurang, misalnya kurang knowledgeable gitu, kita naik ke atasnya dia, pasti banyak upline-upline yang mau bantu kita ya. Jangan jangan kecil hati gitu. Wah, saya nggak punya leader nih. Cari terus di atas ya. Pasti ketemu leader yang mau bantu sampai kita ngerti gitu tentang Atomi ya. Ya, atau leader-leader di Indonesia juga kan banyak ya. Hmm. Seperti inilah kalau misalnya bilang kita nggak ada leader di atas ya nggak bisa ikut Zoom, nggak bisa ikut pelatihan sebenarnya masih banyak leader-leader lain yang bisa mengedukasi juga. Betul sekali, iya, iya. Ya dengan acara My Atomy Story, teman-teman bisa join sini, bisa tanya langsung ke leadernya gitu ya. Kalau nggak punya akses lewat chat gini, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ini kesempatan berharga gitu, karena kan nggak bisa sering-sering chatting sama beta ya. Ya, Nah ini saya, gimana? nggak, saya sering sih sama tim saya Hmm. asal ada kelas apa ya, misalnya dari yang kelas Mike kasih itu bisnis kelas itu juga sangat berguna, bermanfaat. Jadi nanti kalau misalnya ada Zoom dari kelas lain ya, dari tim lain seperti itu yang 4 darah itu ya. Nah, itu saya Hmm. juga suka minta mereka masuk gitu. Walaupun sendiri harus masuk yang ini yang ada tim Malaysia gitu. Iya, Nah, iya, luar kita sih biasa memang. yang penting kita tetap belajar, jangan give up. Cuman setelah masuk Zoom, ya setelah dengar, kita juga mesti ada action. Jangan cuma dengar, terus kita no action kan, besoknya juga udah lupa. Nah itu nggak akan terjadi. Sama dengan kita dengar begitu banyak motivasi, motivator, tapi kalau kita nggak put on action, ya sama aja bohong kan. Betul. Jadi Iya, kita betul udah harus sekali. ada ini contact list, kita follow up. Nah, seperti itulah. Iya, iya. Ya, kalau teman-teman yang bisa bahasa Inggris, itu saya Atomi Internasional setiap hari Rabu, jamnya sama 9.30, 8.30 waktu Indonesia Barat. Kita ada kelas pelatihan bisnis kelas ya. Tapi ini minggu ini udah terakhir, minggu depan udah terakhir. Nanti kita lanjut lagi mungkin di pertengahan Januari ya. Nah, itu Beta juga bilang banyak Zoom-Zoom seperti Empat Darah. Saya sendiri, saya kirim tim saya ke Empat Darah karena itu bagus sekali kan. Karena 4 center leader yang sharingkan. Jadi betul-betul itu luar biasa ilmunya. Nah, kita di Atomi itu betul-betul enak ya sebenarnya nggak usah takut sendirian. Karena Iya, bisa tim-tim ini akses sana kita sini ya. saling akses sana sini. Yang penting kita mau. Ibaratnya nih kalau ujian ya, kita ujian nih buka buku. Tapi nggak semua mahasiswa-mahasiswi bisa lulus. Kenapa? Ada aja yang nggak mau buka buku gitu ya. Kita kan tinggal tiga buka buku, cari. Kalau ketemu ya kita ikutin. Tapi jangan cuma belajar doang, ada actionnya. Karena Ya, belajar, 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 lupa. Penuh ilmu tapi nggak dipakai gitu ya. ya. Oke, ini nggak berasa nih udah terakhir ya pertanyaan tadi. Beta mungkin ada kata penutup nih untuk teman-temannya atau grupnya atau semua di Atom Indonesia. Ya, saya hanya mau bilang kita punya 100 member, 100 masalah. Ya, 1.000 member juga 1.000 masalah. 10.000 member, 10.000 masalah. Tapi yang pasti kita sebagai leader, kita tetap harus positif. Ya, sama seperti moto Atomi. Moto Atomi itu menurut saya udah moto yang the best gitu. Jadi kita harus yakin, kita harus punya visi ya. Dan kita juga harus bisa melayani dengan kerendahan hati. Jadi seperti itu. Kalau kita hanya berpikir secara individualis, hanya berpikir untuk sendiri, itu tidak akan bisa sukses di Atomi. Jadi kita harus sebagai leader harus bisa memikirkan tim kita untuk kita bawa bersama-sama. Soalnya kita udah ngajak mereka nih. Nah, kita nggak boleh tinggalin mereka. Jadi kita harus bisa melatih otak kita, pikiran kita untuk selalu melihat
semuanya di hal yang positif. Semua akan ada jalannya. Rintangan itu ada, tapi untuk supaya kita bisa lewati. Nah, nanti kalau kita udah lewati, kita pasti merasa, wah, kita bisa appreciate, bisa menghargai jerih payah kita. Ternyata kita bisa loh untuk melewati rintangan itu. Nah, jadi kita di Atomi ini seperti bayar uang sekolah nih, ya, untuk bisa capai ke level-level kita seperti bayar uang sekolah. Kita belajar, ya, kita harus bayar dengan apa? Waktu kita, komitmen kita, ya, kemauan kita. Jadi jangan lupa untuk be tough on yourself. Jadi mesti ini ya, pikirkan kalau ada yang salah, itu salah kita. Ya, tapi juga jangan lupa untuk be thankful to yourself. Ya, karena kita di sini berarti kita itu enggak menolak Atomi. Waktu kita dengar Atomi dan kita sekarang hari ini bisa berkumpul di sini, berarti kita enggak menolak Atomi, kita enggak berhenti di Atomi. So, berterima kasihlah kepada Anda sendiri gitu. Nah, terus kita harus appreciate semua sekeliling kita yang ada, baik upline maupun partner bisnis, kita appreciate semuanya dan melayani dengan kerendahan hati. Itu saja. Iya, thank you ya Beta nih buat malam hari ini udah mau meluangkan waktu membagikan My Atomy Story ya. Ini saya sudah buka mikrofonnya kalau ada teman-teman mau ucapkan untuk Sharon Roastmaster Beta Lee malam hari ini ya. Terima kasih banyak nih. Ya, kita akan buka mikrofon ya. Kita akan ucapkan moto perusahaan Atomy Company yang luar biasa hebatnya. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Thank you, Pak Mike. Terima kasih, Betaria. Thank you, Terima kasih semua ya. Thank you Beta. Betaria. Terima kasih, Pak Mike. Sama-sama. Thank you semuanya. Thank you. 1, 2, 3. Thank you. Bye. 구독, 좋아요 눌러주세요.